Baik, oke, kita mulai ya. Ini pencatatan pembelian atau impor. Jadi membeli itu kan bisa dari lokal, dari dalam pabean, bisa dari luar pabean. Dari luar pabean disebutnya impor ya. Contoh, PT Abadi membeli barang untuk persediaan. Ingat ya, kalau membeli untuk persediaan berarti beli barang untuk dijual lagi. Tapi kalau beli barang modal dari luar negeri, impor, itu berarti membeli aktiva. Karena apa? Tidak mungkin kita menjual aktiva karena tidak diperbolehkan. Misalnya beli mesin dari luar negeri, ya, itu berarti bukan membeli persediaan, tapi membeli barang modal, ya. Tapi kalau membeli persediaan berarti barangnya diimpor dari luar negeri, dijual di dalam negeri, gitu ya. Nah ini kebetulan PT Abadi membelinya dari sesama PKP dari dalam negeri, PT Bersatu Kembali, ya. PT Abadi membeli barang untuk persediaan pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar 100 juta dari PT Bersatu Kembali. Nah, PT Bersatu Kembali adalah PKP, berarti dia berhak memungut PPN. Nah, ini pembeliannya dilakukan secara tunai, berarti bisa melalui kas atau bank. PT Abadi menerima PPN sebesar 10%. Jurnal yang harus dibuat oleh PT Abadi adalah debitnya persediaan, ya. Lalu PPN masukan 10 juta atau 10% dari 100 juta, kreditnya kas atau bank. Ada pertanyaan tidak? Ini jurnal yang dibuat oleh PT Abadi pada saat dia membeli barang dari PT Bersatu Kembali. Silakan kalau mau bertanya spontan aja ya, jangan menunda, jangan menunggu. Ingat ini, kalau kita menjurnal ke debitnya persediaan, berarti perusahaan menggunakan metode perpetual. Kalau perusahaan menggunakan metode fisik, maka jurnalnya debitnya pembelian ya. Debitnya pembelian kalau menggunakan metode fisik. Ini berarti perusahaan menggunakan metode perpetual. Ya, debitnya adalah persediaan 100 juta, PPN masukannya 10 juta, kreditnya kas atau bank 110 juta. Berarti PT Bersatu Kembali sebagai penjual akan menjurnal debitnya apa tadi? PT Bersatu Kembali akan menjurnal debitnya kas atau bank 110 juta, kreditnya hutang PPN atau PPN keluaran sebesar 10 juta, lalu penjualannya 100 juta. Harusnya ada 2 jurnal ya untuk PT Bersatu Kembali. Kenapa? Karena dia harus membebankan harga pokok penjualan. Tapi di sini tidak ada datanya, berarti jurnal tetap hanya satu aja. Kalau ada datanya, data tentang harga pokoknya, maka harus dibuat jurnal 2 kali untuk penjual. Kenapa? Karena dia harus membebankan harga pokok penjualan. Buatlah jurnal jika dibeli secara kredit pada tanggal 31 Agustus dan dibayar tanggal 5 September lewat bank. Jurnalnya berarti untuk PT Abadi debitnya persediaan 100 juta, PPN masukan 10 juta, kreditnya hutang usaha 110 juta rupiah. Kebalikannya PT Bersatu Kembali, jurnalnya debitnya piutang usaha 110 juta, kreditnya PPN keluaran 10 juta, dan penjualannya 100 juta. Tolong untuk sesi ini kalian siap catatan dan siap ballpoint ya. Kalau tidak kalian akan terlambat. Ya. Baik, bintang yang kedua, buatlah jurnal jika PPN yang diterima atas pembelian barang ternyata tidak dapat dikreditkan. Berarti PT Bersatu Kembali bukan PKP. Maka dia hanya menjurnal PT Abadi debitnya persediaan 100 juta, kreditnya kas atau bank 100 juta rupiah. Kenapa? Karena PT Bersatu Kembali sebagai penjual bukan PKP, dia tidak berhak memungut PPN. Paham ya teman-teman? Bintang yang ketiga, buatlah jurnal jika barang yang dibeli adalah barang modal. Ingat, barang modal bukan membeli persediaan sekali lagi ya, tapi membeli aktiva tetap. Misalnya mengimpor mesin atau apa ya. Ingat kalau mengimpor dikenakan PP pasal 22 kemarin 2,5%. Itu tarif lama ya, tarif sekarang 7,5%. Biaya masuknya di sini 5 juta. Maka jurnalnya adalah debitnya aktiva tetap 100 juta ditambah 5 juta ya biaya masuk diakui sebagai bagian dari harga mesin. Lalu uang muka
PPh pasal 22, 2,5 juta. Kreditnya kas atau bank 107.500.000 rupiah. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk PT Bersatu Kembali Jadi hanya apa Pak? Aktiva tetap, uang muka sama apa Pak terakhir Pak kreditnya? aktiva tetap 105 juta. Uang muka PPh pasal 22, 2,5 juta. Kan itu kredit pajak, bisa dikreditkan. Kreditnya kas atau bank? Ini kalian Oke, Pak. yang lemah akuntingnya tolong cermat ya, jangan ngantuk nih di sesi 3 ini sesi krusial sekali. Ya. Dan besok untuk tugas yang pertama materinya adalah materi sesi 3. Sementara materi sesi 2 digunakan untuk latihan harian. Itu nanti di bawah banyak soal itu. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 soal. Itu untuk PPh pasal 22, 23 dan 24 ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Kita teruskan mencatat retur ya. Jadi PT Abadi ya. Ternyata dari sebagian pembelian itu ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga dikembalikan oleh PT Abadi sebagai pembeli. Nah, ini yang disebut dengan retur pembelian untuk PT Abadi, tetapi untuk PT Bersatu Kembali disebutnya retur penjualan ya. Jurnal di PT Abadi sebagai pembeli adalah debitnya kas, bank atau piutang usaha jika tidak langsung dibayar 1.100.000. Kreditnya PPN keluaran tapi diberi tanda kurung retur pembelian barang 100.000 dan debitnya kreditnya persediaan atau pembelian 1 juta. Ini jurnalnya ya. Jika terjadi retur ya teman-teman. Bagaimana dari segi penjual? Jurnalnya kira-kira ada yang tahu? PT Bersatu Kembali menjurnal pengembalian barang oleh PT Abadi bagaimana? Penjualan ya Pak debitnya. Debitnya retur penjualan 1 juta. PPN masukan 100.000. 100.000 tapi diberi tanda kurung retur penjualan ya. PPN masukan diberi tanda kurung retur penjualan 100.000. Kreditnya kas, bank atau hutang usaha. 1 juta. Usaha. Bisa hutang, bisa kas atau bank. Kalau langsung dibayar berarti kas atau bank. Kalau tidak langsung dibayar melalui hutang usaha dulu. Ada pertanyaan mengenai retur? Partisipan hanya 27 orang. Tadi 35 ya. Berarti ada 8 orang yang belum online. Baik, kita teruskan. Sekarang kasusnya lain. Ya, ini untuk PT Bersatu Kembali ya. Tadi jurnalnya debitnya PPN masukan, retur penjualan 100.000, penjualannya diberi tanda kurung retur 1 juta, kas atau bank atau hutang usaha 1.100.000. Ini ya jurnalnya. Ada catatan di sini, penjurnalan ke harga pokok tidak dapat dilakukan karena tidak ada data harga pokoknya. Nanti di bawah ada yang data harga pokoknya. Ini tidak ada data harga pokoknya sehingga retur penjualan ini tidak didebitkan kembali ke harga pokok karena datanya tidak ada. Sekarang untuk penjualan atau ekspor. Kalau tadi pembelian atau impor, sekarang penjualan atau ekspor. Tolong diperhatikan ya. Ini PT-nya beda lagi dengan yang tadi ya. PT Sentral menjual barang secara tunai 70 juta rupiah kepada PT Delta Kembali dengan memungut PPN 10%. Harga pokok barang adalah 50 juta rupiah. Jadi barang seharga 50 juta rupiah milik PT Sentral dijual 70 juta rupiah kepada PT Delta Kembali. Jurnal untuk PT Sentral adalah debitnya kas atau bank 77 juta, kreditnya PPN keluaran 7 juta, penjualannya 70 juta.
Jurnal yang kedua, karena ada data harga pokoknya, debitnya harga pokok penjualan 50 juta rupiah, kreditnya persediaan 50 juta rupiah. Ini mencatat transaksi penjualan, memungut PPN, dan ada data harga pokoknya. Ada pertanyaan? Ingat, PT Delta Kembali hanya mencatat satu jurnal. Ya, hanya jurnal yang ini saja ya. Tolong perhatikan nih, PT Delta Kembali sebagai pembeli, dia tidak mencatat harga pokok karena dia tidak tahu harga pokoknya. Nggak mungkin penjual menyampaikan harga pokoknya kepada pembeli. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Delta Kembali pada saat membeli barang dari PT Sentral adalah debitnya pembelian atau persediaan 70 juta, PPN masukan 7 juta, kreditnya kas atau bank. Hanya satu jurnalnya ya, bukan dua kalau dari segi pembeli. Penjual harus mencatat dua jurnal. Kenapa? Dia harus membebankan pengurangan persediaan dari gudang. Baik, bagaimana jika PT Sentral adalah bukan PKP? Ada yang bisa jawab? Kas pada penjualan. Ada PPN-nya, Pak. Ya, ada PPN-nya ya. Berarti jurnalnya debitnya kas 70 juta, kreditnya penjualan 70 juta ya. Penjualan Baik. 70 juta. Yang belum paham akunting silakan belajar lagi ya. Jadi jika PT Sentral bukan PKP, maka dia tidak berhak memungut PPN. Ingat ya, di dalam teori PPN seperti itu. Jurnal yang kedua, harga pokok penjualan 50 juta, kreditnya persediaan 50 juta. Nah sekarang bagaimana jika penjualan tersebut adalah transaksi ekspor? Bagaimana PT Sentral menjurnal? Ada yang paham? PPN-nya 0 ya, Pak? Ya, PPN-nya 0, jurnalnya bagaimana? Cuma kas pada penjualan bukan, Pak? Nah, tambah dong ada dua ya. Debitnya kas 70 juta, kreditnya PPN keluaran 0. Penjual. Tolong perhatikan ya, debitnya kas 70 juta, PPN keluaran 0, penjualannya 70 juta. Itu kalau transaksi ekspor. Jadi sekali lagi ya, ekspor itu bukan tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan PPN tarifnya 0%. Itu ya kalau dosen bertanya besok di ujian sidang, ekspor kena PPN enggak? Kena jawabannya. Berapa? 0%. Jangan bilang enggak kena. Bilang tetap kena PPN, tapi tarifnya 0%. Paham ya teman-teman? Berikutnya buatlah jurnal untuk PT Delta Kembali sebagai perbandingan. Gimana jurnal untuk PT Delta Kembali? Pembelian. Pembelian atau persediaan? Keluaran. PPN masukan dong PPN saya. masukan. PPN Iya, masukan. masukan. Nah, kreditnya kas atau bank. Tidak perlu membuat jurnal harga pokok ya untuk pembeli. Baik, sampai slide ini. Slide yang ke-10, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan, dia ambilin HP aku. Ada yang ditanyakan? Baik, kita teruskan kalau tidak ada pertanyaan. Slide ke-11. Mencatat retur penjualan. Kalau tadi retur pembelian, sekarang retur penjualan. Bagaimana jika ternyata barang yang dijual oleh PT Sentral dikembalikan oleh PT Delta Kembali
karena ada kerusakan saat dalam perjalanan. PT Sentral menjual, debitnya penjualan atau retur di debit ya 70 juta. PPN masukan 7 juta, kreditnya kas atau bank 77 juta. Yang kedua, mengembalikan harga pokok, masuk lagi persediaan barang ke gudang, debitnya persediaan 50 juta, kreditnya harga pokok penjualan 50 juta. Bagaimana jurnal untuk PT Delta kembali? Gimana jurnalnya? Ada yang paham? Hanya satu jurnalnya. Debitnya kas ya Pak? Debitnya kas. Kas bank Pada pembelian. 77 juta, kreditnya Pembelian. retur pembelian. Retur pembelian 70 juta, PPN keluaran karena retur 7 juta. Ya, itu jurnalnya ya. Catatnya cepat ya. Ada pertanyaan? Dikit ada yang nanya Pak. Oke. Di slide 10, balik ke slide 10 berarti. Bentar. Kalau PT Delta, kalau pembelinya PKP, sedangkan PT Delta bukan PKP, gimana Pak jurnalnya? Untuk slide 10. Ya. Ini maksudnya ya. Yang pembelinya PKP, pembelinya kan PT Delta kembali. Penjualnya PT Sentral. Yang nggak boleh mengut PPN. Jurnalnya debitnya PT Bersatu Kembali bagaimana? Yang ditanya PT Bersatu Kembali atau PT Sentral jurnalnya. Ya, kalau pembelinya PKP, ya, penjualnya non PKP, dia tidak boleh mengut PPN. Itu aja. Berarti jurnal PT Sentral debitnya kas bank 70, kreditnya penjualan 70. Itu ya jawabannya ya. Kalau yang terakhir Pak itu yang buat yang slide tadi Pak, yang terakhir gimana Pak? Yang mana? Yang ini, yang slide 11. Slide 10 yang nomor 3 tapi yang nomor 3 yang terakhir itu Pak. Ini sebagai Nah, perbandingan. iya itu, Pak. Ya hanya membandingkan aja sebagai delta kembali, dia hanya satu jurnal nih jurnalnya. Ya, debitnya apa? Debitnya berarti kan pembelian 70, PPN masukan 7 juta, kreditnya kas atau bank. Tidak ada jurnal yang kedua ya untuk pembeli. Itu jika menggunakan metode fisik. Kalau menggunakan metode perpetual, debitnya persediaan 70, ya, PPN masukan 7, kreditnya kas atau bank untuk pembeli. Paham ya? Terus ke slide ke-12. Nah, ini mencatat retur pembelian PT Delta kembali, jurnalnya seperti itu. Debitnya kas bank 77, kreditnya PPN keluaran, retur 7 juta, persediaan atau pembelian 70 dikeluarkan lagi. Jadi dikreditkan persediaannya. Persediaan jika menggunakan metode perpetual, pembelian jika menggunakan metode fisik. Ya, kalian harusnya paham di akuntansi keuangan menengah bahwa sistem penilaian persediaan ada dua, ada metode fisik, ada metode perpetual. Oke, kita terus ke slide 13.
Bagaimana penjualan dengan uang muka? Berarti ada cash advance ya. Cash advance itu berarti uang muka yang diberikan oleh pembeli karena mungkin barangnya belum ada atau memang lagi dibuat dulu barangnya ya. Lagi diproduksi dulu. Misal pada 12 April 2018 PT CDK PKP ya, CDK membeli barang dagangan dari PT ABC PKP juga. Jadi PT ABC PKP, PT CDK PKP ya. Penjualnya adalah PT ABC. Pembelinya adalah PT CDK. Oleh karena barang belum siap semuanya, maka PT CDK baru memberi uang muka sebesar 10 juta rupiah ditambah PPN 10%. Jurnal saat terjadi uang muka oleh PT CDK adalah debitnya uang muka pelanggan, boleh diberi tanda kurung ya, uang muka pelanggan PT ABC 10 juta, PPN masukan 1 juta, kreditnya kas atau bank 11 juta rupiah. PT ABC sebagai penjual akan menjurnal debitnya kas atau bank 11 juta, kreditnya PPN keluaran 1 juta, kredit lagi uang muka pelanggan PT ABC 10 juta. Itu ya teman-teman. Bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh pembeli? Bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh penjual? PT CDK sebagai pembeli, penjualnya adalah PT ABC. Ada pertanyaan? Ingat, kalau penjualan dengan uang muka pada saat barangnya penuh lalu siap dibayar seluruhnya, maka akan terjadi pengkreditan uang muka ya dari sisi pembeli atau pendebitan uang muka pelanggan dari sisi penjual. Ya. Nah, ini untuk PT ABC jurnalnya debitnya kas bank 11 juta, uang muka PT CDK atau hutang uang muka boleh 10 juta rupiah, kreditnya PPN keluaran 1 juta rupiah. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita teruskan. Tanggal 12 Mei, 1 bulan kemudian ya. PT CDK pembeli melunasi seluruh sisa pembayaran sebesar 20 juta. Pelunasan harus ditambah PPN 10%. Barang diserahkan kepada PT CDK oleh PT ABC. Bagaimana jurnal di PT ABC atas penerimaan uang 20 juta untuk pembayaran sisa penjualan yang terjadi? Diketahui harga pokok penjualan adalah 50% dari harga jual. Jika PT ABC bukan PKP, maka apakah jurnal yang sudah dibuat harus diperbaiki atau tidak? Nah, ini kita lihat ya nanti ya. Salam. Oke, kita lihat ya. Pada saat pelunasan oleh PT CDK, jurnal yang dilakukan oleh pembeli atau PT CDK, debitnya persediaan 10 juta, kreditnya uang muka pelanggan PT ABC 10 juta. Ini untuk membalik uang muka yang dibayar di 12 April. Ya, untuk mengkredit uang muka yang dibayar di 12 April, didebitkannya ke persediaan 10 juta atau pembelian ya. Kalau menggunakan metode fisik pembelian, kalau menggunakan metode persediaan metode perpetual debitnya persediaan. Ya. Pada saat pelunasan ini sekali lagi jurnal menutup uang muka ke persediaan ya. Jurnal yang kedua melunasi sisa pesanan, debitnya persediaan atau pembelian 20 juta rupiah, PPN masukan 2 juta, kreditnya kas atau bank 22 juta rupiah. Ini jurnal di PT CDK sebagai pembeli. Ada di atas. Emang mau apa? Kok langsung cari teteh? Baik, ada pertanyaan teman-teman? Bagaimana dari sisi penjual? Ya, dari sisi penjual,
Jurnal yang dilakukan pada saat PT CDK melunasi pesanannya pada 12 Mei 2018. Debitnya ini menutup uang muka pelanggan ke penjualan. Debitnya uang muka pelanggan PT CDK 10 juta. Kreditnya penjualan 10 juta. Jurnal yang kedua, debitnya kas 22 juta. PPN keluarannya 2 juta, penjualannya 20 juta. Jadi penjualan PT CDK kepada PT CDK adalah 30 juta totalnya ya. Jurnal yang kedua yang harus dibuat ya, membebankan harga pokok penjualan. Debitnya harga pokok penjualan 15 juta rupiah. Kreditnya adalah persediaan barang 15 juta rupiah. Ada pertanyaan? Silakan dicermati dulu. Waktu tinggal 9 menit ya. Kita rejoin lagi nanti terakhir. Farida, ada pertanyaan? Susan, Susilawati ini yang pinter-pinter akunting pastinya tidak kesulitan. Tapi kalau akuntingnya rada-rada kurang paham, biasanya kesulitan di akuntansi pajaknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah latihan soal. Ada pertanyaan? Ya, bagaimana membeli, bagaimana mengimpor, bagaimana menjual, bagaimana mengekspor, bagaimana retur pembelian, bagaimana retur penjualan. Hanya itu kan PPN itu. Beli jual, retur gitu ya. Lalu pencatatan persediaan menggunakan metode fisik atau perpetual, hanya itu saja. Ya, yang lain biasa aja ya. Kalian sudah paham teorinya. Dasar pengenaan pajaknya ada 5. Yang pertama harga jual, yang kedua harga pengganti atau nilai pengganti, yang ketiga nilai impor, yang keempat nilai ekspor, yang kelima nilai lain untuk jasa kena pajak. Baik, ada pertanyaan? Masih 7 menit? Kalau tidak ada, kita lihat latihan yang sesi kemarin ya. Ini saatnya untuk latihan soal minggu lalu teman-teman. Bagi yang bisa menjawab silakan dikumpulkan via email. Paling lambat 6 hari ke depan. Coba deh yang ini nih. Soal latihan PPA pasal 22 kemarin. Ada yang bisa jawab tidak? Pakai baterai yang ada. Kan pakai kuota. Cari dulu kuota. Aduh. Ada yang bisa jawab latihan ini PPA pasal 22 ya. Saya bikin soal banyak ini. Silakan kita coba satu ya ini, yang paling mudah nih. Janjian di kilometer 57. Dr. Andes Awai, bendahara pengeluaran Pemda Bekasi untuk keperluan kantor membeli meja kerja kepada CV Senang Dibeli 15 juta. Harga yang tertulis di kwitansi dan dana bukan dari dana bos. Bos itu biaya operasional sekolah ya. Berapa penghitungan PPA pasal 22 yang harus dipungut oleh Dr. Andes Awai? Buat jurnal yang harus dibuat oleh CV Senang Dibeli.
Jika harga yang tertulis di kwitansi adalah nilai barang termasuk PPN. Coba ada yang bisa jawab tidak? Debitnya kas ya, Pak. Debitnya kas berapa? 12 juta. Berapa? Kan bendaharawan motong. 13 juta Pak, PPh 22 itu 431.000 ya, Pak? 19. Sorry, bingung saya ini dengerin yang mana. Ada dua yang bicara. Oke, satu-satu, silakan. Pak, PPh 22 itu 1,5% ya tarifnya ya? Betul, untuk bendaharawan 1,5%. Ki, ranknya kurang papat ya, Ki. Cuma ngitungnya salah. Ora ini ngomongnya sesuk wae mulai saka Jogja apa? Saiki neplok wae. Ora, kan nek ditutup juga susah. Neplok depan susah. Halo teman-teman, ada yang ketemu angkanya? Berapa PPh 22 yang dipungut oleh Dr. Andes AAY? 204.545. Banyak amat. Pak, 15.225.000 ya, Pak? Apanya? Apanya? 15.225 apanya? Total yang dikenakan setelah PPh pasal 22. Oh, harganya berapa? Saya ingin tahu dulu. Kan harganya 15 juta. Lalu kan dikenakan Salah. Harga itu kan 15 juta. Di rumah. 13 juta berapa? Harus tuntas. Harganya bukan 15 juta ya, itu harga termasuk PPN 15 juta, include PPN loh. Berarti 13 harga juta. sebelum PPN berapa? Oh, saya salah baca. 13.431.819. Apaan tuh? Apaan tuh? Harga sebelum PPN, Pak. Ah, salah. Salah. 13.500.000. Salah. Kan dikali 10 per 110 kan, Pak? Coba. 13.636. Nah, yang benar yang 13.636. Yang benar yang 13.636 gitu. Gimana tuh, Pak? Oh, 13.636.364. Ah, gitu. Itu yang benar. Itu harganya. Ya, harganya itu. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya 100 per 110 kali 15 juta. Coba dihitung. Itu adalah harga sebelum PPN. Kalian kayaknya nggak diterangkan ya di PPN. Nggak diterangkan di PPN ya bahwa Berarti itu kasnya, Pak.
Oh. Kasnya bukan itu. Coba kasnya berapa? Kan dipotong oleh dokter Andes AAWW Kurang. 1,5%. Dipotong oleh dokter Andes AAWW kan 1,5% kali 13.636.364. Berapa tuh? 1,5%. Ya, ditambah PPN-nya kan 1.363.640. Berapa itu ya? Saya nggak ngecek angkanya. Berarti uang yang diterima adalah